Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri dikenal sebagai negara non-blok, negara yang tidak mau berpihak ke barat ataupun ke timur. Tapi sekarang ada kejutan besar. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, organisasi yang diisi oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Lalu pertanyaannya, apakah keputusan ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia? Atau justru sebuah langkah berisiko yang membuat Amerika tidak senang? BRICS bukanlah aliansi militer seperti NATO. BRICS adalah forum ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Tujuannya itu sederhana, seperti menciptakan tatanan dunia baru yang tidak selalu bergantung pada Barat, terutama ya Amerika Serikat dengan dolarnya itu. Dengan kekuatan ekonomi yang mewakili 40% populasi dunia dan 30% PDB global, BRICS itu perlahan mulai menjadi tandingan blok Barat, dan sejak Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuhnya. Ada beberapa alasan. Ya, pertama ya masalah ekonomi. BRICS membuka akses pasar yang sangat besar serta memberi peluang untuk mengurangi ketergantungan kita pada dolar. Kedua, politik luar negeri. Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif. Artinya tidak berpihak tapi juga tidak diam. Ketiga, yaitu posisi tawar. Dengan bergabung, Indonesia tidak hanya bermain dengan ASEAN tapi juga masuk lingkaran ke negara raksasa-raksasa dunia ini. Amerika Serikat jelas tidak nyaman dengan perkembangan ini karena dalam dunia modern perang bukan lagi soal tank dan peluru tapi soal ekonomi dan teknologi. BRICS ini sedang berusaha mengurangi dominasi dolar. Kalau itu berhasil, kekuatan ekonomi Amerika itu sudah pasti bisa perlahan-lahan itu runtuh. Apalagi dengan masuknya Indonesia, negara besar di Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa, posisi Amerika di kawasan ini pasti akan ikut terancam. Tapi ada pertanyaan penting, kalau suatu saat Indonesia ditekan atau bahkan diinvasi oleh Amerika, apakah BRICS akan bantu? Ya, jawabannya tidak sesederhana itu. BRICS itu bukan aliansi militer, tidak ada pasal yang mewajibkan anggotanya untuk saling membela jika diserang. Mungkin Cina atau Rusia akan memberi dukungan politik, diplomasi, atau bahkan bantuan militer secara tidak langsung. Tapi India belum tentu, karena justru mereka itu dekat dengan Amerika. Brasil dan Afrika Selatan ya mungkin mereka akan fokus pada kawasan mereka sendiri. Artinya Indonesia itu harus tetap mengandalkan dirinya sendiri. BRICS hanya memberi mungkin hanya dukungan diplomasi, ekonomi, dan tentu saja bukan perlindungan militer. Maka kita harus sadar ancaman yang paling nyata bukanlah invasi militer langsung, tapi tekanan ekonomi, embargo, atau bahkan proxy war. Itulah cara modern untuk menjatuhkan sebuah negara tanpa perlu menembakkan peluru. Jadi masuk ke BRICS memang memberi peluang yang cukup besar tapi juga membawa risiko yang cukup besar juga. Indonesia harus pandai menyeimbangkan diri di antara kekuatan besar dunia ini. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Apakah bergabung dengan BRICS akan menjadi langkah emas yang akan membawa ekonomi atau kemandirian ekonomi Indonesia, atau justru jebakan yang akan membuat hubungan dengan Amerika itu memburuk? Dan kita tahu semua negara yang berhubungan buruk dengan Amerika itu pasti kedepannya akan sangat sulit. Satu hal yang pasti dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, tidak ada yang benar-benar melindungi kita selain ya kekuatan diri kita sendiri. Dan disitulah ujian terbesar bagi negara kita.